Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah udara yang segar. Betul ya Bapak Ibu? Ada nggak kita pernah membeli udara? Membeli oksigen, nggak pernah kan? Siapa yang kasih Bapak Ibu? Allah yang ngasih. Coba pikirin sedikit saja. Kita nggak bayar menghirup udara segar. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Dalam tubuh kita ada ginjal. Bapak Ibu, ginjal dalam tubuh kita beli atau udah ada? Sudah ada, siapa yang ngasih? Allah. Coba ada nggak saudara kita yang ginjalnya nggak ada karena sakit? Ada kan? Nah kalau nggak ada ginjal, bagaimana Bu hidupnya? Susah apa senang? Susah. Kita senang karena ada ginjal. Tidak hanya susah karena sakit. Dengan ginjal tidak ada, uang keluar terus. Cuci darah setiap minggu sekali 250.000 bahkan lebih. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun sampai dia meninggal. Nah kita alhamdulillah rasanya hadir di sini ginjalnya oke semuanya. Jantungnya gimana? Ada sakit jantung nggak di sini? Alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada. Karena kelihatan wajahnya cerah-cerah semua. Nah ini kita patut syukuri kepada Allah karena Allah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan. Oh iyalah, apa kan gubernur, tentu banyak nikmat pada kami. Ajan calik kate Bapak Ibu. Kalau mencalik kate, tidak akan pernah ada nikmat-nikmat. Dekano kurang tarih. Calik ke bawah. Para pegawai, coba lihat ke bawah. Jangan mikirin THR dulu. Mikirin gaji ke-13 terus. Sehingga akibat mikirin ngomel-ngomel. Iko gubernur lambe bana menurunkan THR. Tentu kerajo menjadi tidak serius. Bahkan dengan ngomel-ngomel itu, suasana perasaan kita senang apa susah? Ada nggak orang yang ngomel tuh senang? Hah? Kalau ada tuh ada kelainan tuh. Tampaknya digadu aja sampai itu. Jadi jangan kita membuat diri susah. THR aja nggak datang tepat waktu, terlambat ngomel. Padahal ada pegawai-pegawai yang lain dari pemerintah atau mungkin dari daerah lain tidak ada THR, ada yang tidak ada THR. Nah, kalau kita ada, orang lain tidak ada, kita bersyukur kepada Allah. Baru bicara yang lain. Bicara yang lain lagi. Banyakkah orang yang tidak punya gaji dan tidak bekerja? Banyak. Kalau kita punya gaji dan kerja, bersyukur nggak? Bersyukur, alhamdulillah. Jadi jangan lihat ke gubernur, ngelihatnya ke bawah yang lain. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah hidup kita tenang dan bahagia. Karena kita melihat terus keadaan dan kenyataan kita sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan bicara tentang membagi waktu. Ya, kita ambil dari surat Wal Asri.
Gimana? Kan hafal semua kan surah Al-Asri? Gimana bunyi Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahu adzim. Ini ibu-ibu, bapak, kalau dilihat dari tafsirnya itu menyebutkan bahwa orang-orang itu merugi hidupnya karena dia tidak pandai membagi waktu dan juga tidak membudayakan nasihat menasehati. Jadi ternyata Islam, Allah dan Rasulnya mengatur juga kehidupan hambanya ini sampai kepada membagi waktu. Tapi kalau kita jujur Bapak Ibu, satu saja sebut orang yang Bapak Ibu bilang sukses. Sebut saja satu orang, oh si Anu kesukses mah. Lihat, pasti membagi waktunya hebat. Oh si itu sukses, coba lihat, pasti membagi waktunya hebat. Oh si itu juga sukses itu di bidang perbankan, di bidang perdagangan, di bidang akademiknya atau di profesionalnya dalam bekerja sebagai eksekutif dia sukses. Coba lihat, pasti yang sukses itu membagi waktunya bagus. Nah sebaliknya, yang nganggur, yang gagal, yang nggak berhasil, nggak sukses, lihat membagi waktunya. Itu amburadul. Janji jam sekian, datang jam sekian. Ditanya kenapa, alasannya banyak. Kalau bicara alasan kepada saya, kalau janji nggak tepat, bisa saya tambahi kalau kurang alasan. Kenapa terlambat? Karena begini, cukup, kurang, saya tambah kasih alasan lagi. Kalau buat alasan gampang. Ya kan Bapak Ibu? Buat alasan mudah. Kenapa macet? Takalo, bisa aja. Bako takalo, nonton bola. Bako nonton bola, takalo, Brazil kalah. Bako Brazil kalah, iya Pak, awak fanatik di Brazil. Tambah lagi alasan bisa, terus. Mau 1001 alasan bisa kita buat, tapi kata kunci cuma satu. Ini udah pandai bagi waktu. Tidak pandai, waktu boleh nonton bola. Ya, boleh kegiatan macam-macam lain-lain, tapi waktu yang 24 jam itu diatur rapi, waktu itu dengan disiplin, dengan tepat, insya Allah sukses. Innal insana lafi khusrin. Merugi. Allah bersumpah kepada waktu. Demi masa, demi waktu. Itu asbabun nuzulnya pada sore hari diturunkan oleh Allah atau merujuk kepada kegiatan sore hari di zaman Nabi dulu yang mana mereka membuang-buang waktu sore hari menjelang maghrib. Jadi terbuang waktunya dengan kebiasaan ngobrol, main apa segala macam, ngobrol boleh, main boleh. Tapi tentu kalau berketerusan yang kemudian tidak menghasilkan, berarti mubazir. Tapi kalau main dalam bentuk refreshing, boleh sekali-sekali. Ngobrol sebagai manusia ingin bicara dan ingin berteman, ingin berkomunikasi, boleh sebagai suatu bentuk komunikasi. Tapi teori ngotasi di lapau. Ibu, aduh apa-apa wak, kalapot teori. Lenda ya. Lenda pun layo. Sekali-sekali. Kalau sekali-sekali acok tuh, sekali siko, sekali disiko, sekali disiko, sekali sekali namanya itu. Nah itu duduk di lapau boleh Bu, tidak ada awak yang melarang. Kan komunikasi pergaulan. Tapi kalau itu hari lo di lapau, pagi, siang, sore, kerajun, tidak. Tentu bah anak awak, bah istri awak, bah keluarga awak. Nah, jadi maksudnya bagilah waktu.
Sehingga 24 jam itu ada waktu untuk tidur, waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga. Banyak Bapak Ibu 24 jam. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang gagal dan tidak sukses. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, coba kita lihat tuh, hebat bagi waktunya. Sholat 5 kali sehari, ada waktunya enggak? Ada. Bayangkan Bapak Ibu, 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, belum ada jam. Bayangkan Bu ya, tidak ada jam, tapi Rasulullah SAW on time. Menyuruh kita sholat 5 waktu sehari itu on time. Kalau sudah on time, tepat waktu, berarti Rasul itu dalam kepalanya bagaimana membagi waktunya yang pas dari segala kegiatan. Dia ada di mana, pas jam 12 sudah ada di masjid karena persiapan sholat zuhur. Kan kata Rasulullah, menyuruh kita sunnahnya sholat tepat waktu. Kan begitu kan? Pada waktu yang tepat kita sholat. Jadi kalau waktu tepat itu zuhur jam 12.27 siang, maka jam segitu azan dan sholat. Saya ingin menekankan contohnya ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengatur waktunya hebat begitu. Dan itu dilakukan sehari minimal 5 kali untuk urusan sholat yang wajib. Hebat enggak itu? Kalau kita semuanya sudah terbiasa dengan membagi waktu, dalam situasi kondisi apapun boleh kita bekerja dan sebagainya, tapi ada waktu-waktu yang kita kerjakan dan itu perlu pembagian waktu. Kita bekerja boleh sibuk di siang hari, terdengar azan berhenti. Mengatur waktu kerja supaya on time jam 12 kita berhenti, itu perlu usaha dari kita. Selesai sholat zuhur, masuk kantor lagi. Begitu pula kita bekerja, rapat sana sini dan sebagainya. Ngatur lagi waktu masuk asar. On time sholat lagi. Sampai rumah, untuk mandi pun kita atur. Ini sampai rumah jam 6. Kalau mandi nggak keburu dengan sholat. Misalnya, kita atur lagi kegiatan sore hari supaya on time pula kita sholat maghrib. Ketika lagi istirahat, mesti on time juga siaga dengan sholat isya tepat waktu. Sedang tidur, tak kalau lalu lama malam hari mesti bangun juga sholat subuhnya on time. Bapak Ibu, saya hanya mencontohkan saja bagaimana Nabi kita mengajarkan kepada kita tepat waktu, mengatur waktu, membagi waktu dengan contoh sholat. Contohnya, dalam Al-Quran tadi disebutkan banyak mengenai sholat Jumat. Allah juga menyebutkan setelah selesai sholat Jumat bertebarlah segera. Artinya kita disuruh untuk membagi waktu, atur waktu, jangan selesai sholat Jumat berleha-leha bermain-main, atur kegiatannya apa. Nah, coba Bapak Ibu ada dalam surat 94 pasti hafal semua. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ini juga pertama, sungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Kayak pasti ya Bapak Ibu ada kesulitan yang dikerjakan, di balik itu di dalam kesulitan ada kemudahan. Kalau kita sungguh-sungguh dan serius pasti ketemu itu. Jadi nggak mungkin sulit terus. Nah, tapi berikutnya fa idza faraqta fansab. Kalau kita sudah mengerjakan satu pekerjaan ini, kerjakan berikutnya. Selesai lagi tuntas, kerjakan berikutnya, kerjakan berikutnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengatur waktu kita 24 jam. Bapak Ibu, Ibu pulang dari pengajian kok mangga Bu?
Kalau yang menjawabnya capek, jo yang menjawabnya lambe, itu ada perbedaan. Kalau yang menjawab capek, manga ibu-ibu sudah jawab capek. Lalu itu berarti yang bersangkutan punya rencana dan punya pembagian waktu yang bagus. Justru itu yang bagus. Tapi kalau ibu ditanya, Bu, sudah aku manga bingung ayah, bingung lah. Menjawab susah. Berarti ibu tidak punya membagi waktu. Tidak punya program. Kalau ibu apa tanya kamu hariko sampai seminggu ke depan, insya Allah kamu bisa jawab gini. Sudah aku mau pulang, apa yang mau kerajuan, apa yang ikut terus sampai malam pulang dari nanti sampai dari Surian ya Solo, Bali, besok pagi pun sampai nonton bola nanti malam pun ala mau jadwal tuh. Mau jadwal? Ada dalam pembagian jadwal ambo. Kalau anda baca orang ambo tibo jam 6 tauri tapi waktu di setiap acara Wiriparen TV, pada malam baru pulang dari daerah jam 1:30 pagi, jam 2 pagi. Tadi malam juga saya sampai di rumah jam 1:30. Kemudian juga bagaimana nanti ada kerjaan kegiatan lagi. Jadi kalau saya tanya, ibu-ibu sudah pulang dari sini apa Bu? Lanjutkan pengawas pesantren. Berarti ada yang dikerjakan. 24 jam. Gimana Raka? Sudah kok manga? Anak bingung jawabnya. Nggak boleh bingung jawabnya. Mengantuk itu sebagian dari manusia aja tuh. Kalau malaikat itu tidak ngantuk ada. Untuk mengantuk lalu. Nah, ada yang lain tuh. Boleh lalu awak, ya kan? Gimana? Begitu, harus bagi waktu jelas. Dikejar hari ini, nanti siang dan sebagainya. Sehingga semua kegiatan-kegiatan itu ada jamnya. Ini ada nih kawan-kawan saya nih yang drummer nih. Kalau sama saya jam 8. Ketemu jam 8. Telambe langsung mau berangi. Bako, ambul tunggu jam 8 kurang 5. Pernah mau berangi mereka. Saya kan udah nunggu jam 8 acara, jam 8 rapi. Kan dulu pernah kan? Karena di semua tuh, karena saya hanya beri waktu 1 jam. Setelah itu ambu ada dulu kegiatan yang lain. Bisa ke latihan main band. Waktu ndak ada tiba di rumah jam 10. Jam 10 malam mau panggil kawan. Jam 10 malam, awas sampai jam 12 latihan. Saya ngelatih jam 12, pulang lagi. Jadi itu pun diatur. Walaupun kita dalam waktu yang subuh dan sebagainya. Saya rekaman lagu. Ini produsernya bingung. Ini baru sekali rekaman lagu subuh. Ada seniman selama aku subuh rekaman. Terus diatur waktu, saya bilang saya di Jakarta jam sekian. Kalau mau rekaman suara saya, subuh jam 6. Waktu saya cuma sampai jam 8, karena saya jam 10 ada janji sampai jam 12, kemudian jam 1 ada kegiatan dan seterusnya. Adik, karena memang tidak ada waktu, tapaso cari studio, studio yang buka jam 6 tidak ada. Kira ada tiet yang memang yang penjagonya sholat subuh. Bisa di situ. Jadi maksud saya Bapak Ibu, mari kita bagi waktu, sehingga apapun silakan Bapak Ibu siapkan waktunya. Tapi harus ada, jangan sampai bingung. Ditanya kerajo hariko bingung, ade, rugi Bapak Ibu. Baca buku, masukin jadwal. Bulan puasa ini baca Quran, masukkan jadwal. Juga Bapak Ibu mau mengerjakan kegiatan hobi, mau olahraga, mau apa, silakan masuk jadwal. Nah, kalau tadi saya sebutkan saya pulang malam, jadi karena 2 minggu ini nggak ada olahraga, tadi malam saya baru olahraga jam 10:30 malam, main badminton sampai jam 1. Karena memang nggak ada lagi waktu olahraga. Itu pun pakai juga jadwalnya. Setelah safari Ramadan, gubernur dengan Pemda lainnya, kita kerjakan kegiatan yang lain. Jadi Bapak Ibu marilah kita bagi waktu kita dengan cara mengisi program-program kegiatan yang bermanfaat, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi. Seperti yang tadi Allah sampaikan kepada kita. Demikian, mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.